Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Almunawara, NPM A1L081023 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan membahas materi perkuliahan mengenai materi perkuliahan mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Jadi, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasi 6 unsur dari struktur organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari birokrasi. Yang ketiga, menjelaskan organisasi matrik. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik dari organisasi virtual. Yang kelima, tunjukkan mengapa manajer ingin membuat organisasi tanpa batas. Yang ke-6, memperagakan bagaimana struktur organisasi berbeda dan model struktur mekanis dan organis. Lanjut ya, implikasi perilaku dari desain organisasi yang berbeda dan memperlihatkan bagaimana globalisasi mempengaruhi struktur organisasi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, apa itu struktur organisasi? Nah, struktur organisasi yaitu bagaimana tugas-tugas kerja dibagi secara resmi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, ada elemen kunci. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Kedua, departemen menertibkan. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, formalisasi. Nah, lanjut pembahasan untuk yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Nah, di sini tingkat di mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Nah, berikut pembagian tugas. Yang pertama, membuat penggunaan keterampilan karyawan yang efisien. Yang kedua, meningkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan. Yang ketiga, penurunan produktivitas di antara produktivitas kerja meningkat. Nah, selanjutnya pelatihan khusus lebih efisien. Lanjut, memungkinkan penggunaan peralatan khusus. Dan yang terakhir, dapat menciptakan ekonomi dan efisiensi yang lebih besar. Nah, spesialisasi pekerjaan ekonomi dan disekonomis. Yang pertama ada spesialisasi dapat mencapai titik pengurangan laba. Yang kedua yaitu kemudian pembesaran pekerjaan memberikan efisiensi yang lebih besar daripada spesialisasi. Lanjut, yang kedua yaitu departemen menertibkan. Jadi dasar di mana pekerjaan dikelompokkan bersama dalam kegiatan pengelompokan oleh yang pertama ada fungsi, yang kedua produk, ketiga geografi, yang keempat proses, dan yang terakhir itu pelanggan. Nah, lanjut, 3 rantai komando. Yang pertama ada wewenang. Nah, dalam wewenang ini hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah untuk dipatuhi. Lanjut, rantai komando. Jadi garis wewenang tak terputus yang membentang dari atas organisasi ke eselon terendah dan menjelaskan laporan kepada siapa. Lanjut, yang terakhir kesatuan komando. Jadi seorang bawahan hendaknya hanya memiliki satu atasan yang lebih tinggi daripada dia secara langsung. Yang keempat, rentang kendali. Jadi jumlah bawahan manajer dapat efisien dan efektif langsung memperluas jangkauan manajemen, meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, adapun kerugian jangka pendek, yang pertama biaya tambahan manajemen, yang kedua dalam kompleksitas komunikasi vertikal, lanjut yang ketiga penggabungan pengawasan yang terlalu ketat dan keputusan otonomi karyawan. Nah, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, apa itu sentralisasi? Jadi sentralisasi yaitu tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Nah, sedangkan desentralisasi yaitu tingkat pembuatan keputusan mana yang tersebar di seluruh organisasi. Next, yang keenam ada formalisasi. Nah, ini merupakan tingkat pekerjaan dalam organisasi yang distandarisasi. Yang pertama ada formalisasi tinggi, di mana yang pertama
kebijaksanaan pekerja minimum tentang bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, banyak aturan dan prosedur harus untuk diikuti. Yang kedua, formalisasi rendah. Nah, di sini perilaku kerja tidak terprogram. Yang kedua, karyawan memiliki kebijaksanaan maksimum. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu desain umum organisasi. Yang pertama ada desain umum organisasi struktur sederhana. Struktur yang ditandai oleh tingkat rendah dari departemen, rentang kontrol yang luas, otoritas terpusat dalam satu orang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, desain organisasi yang umum atau birokrasi. Nah, birokrasi adalah suatu struktur dari tugas-tugas yang rutin sangat beroperasi dicapai melalui spesialisasi, peraturan dan peraturan sangat resmi, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen yang berfungsi, otoritas terpusat, batas kontrol yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kemudian dalam birokrasi kita akan membahas sebuah penilaian birokrasi. Yang pertama ada kelebihannya. Jadi kelebihannya yaitu fungsional ekonomi skala minimum, pengendalian personil dan peralatan. Yang kedua, peningkatan komunikasi terpusat pada pengambilan keputusan. Nah, adapun kelemahannya yaitu subunit bertentangan dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, obsesif dengan aturan dan peraturan. Yang ketiga, kurangnya kebijaksanaan karyawan untuk menangani masalah. Oke, desain yang ketiga yaitu desain organisasi yang umum atau struktur matriks. Nah, struktur matriks merupakan sebuah struktur yang menciptakan dua garis otoritas dan menggabungkan pengoperasian fungsional dan produk. Adapun kunci dari struktur matriks ini yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan dari fungsional dan departemen produk sementara menghindari kelemahan mereka. Yang kedua, memfasilitasi koordinasi kegiatan yang rumit dan saling bergantung. Yang ketiga, merusak konsep kepemimpinan. Oke, yang keempat ada opsi desain baru yaitu organisasi virtual. Nah, dalam organisasi virtual ini sebuah organisasi inti kecil yang outsource fungsi bisnis utamanya. Yang kedua, sangat terpusat dengan sedikit atau tanpa departemen. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang organisasi lakukan dengan terbaik. Lanjut yang ketiga, mengurangi kendali atas bagian-bagian penting dari bisnis. Nah, pilihan desain baru atau organisasi tanpa batas. Nah, jadi sebuah organisasi yang berusaha untuk menghilangkan rantai komando, memiliki batas waktu yang tak terbatas, mengontrol dan mengganti departemen dengan tim yang diperdayakan. Dengan konsep bentuk T, jadi ada yang pertama, hilangkan batas-batas internal vertikal atau hierarkis dan horizontal atau departemen. Yang kedua, menghancurkan hambatan eksternal kepada pelanggan dan pemasok. Lanjut pembahasan ketiga, 4 alasan yang berbeda-beda. Yang pertama ada strategi. Nah, dalam strategi ada pembahasan mengenai strategi informasi apa saja di dalamnya. Strategi inovasi apa saja di dalamnya. Yang pertama ada strategi yang menekankan pengenalan produk dan layanan baru yang utama. Yang kedua, paling baik struktur organik. Oke, dalam strategi ada pembahasan juga mengenai strategi minimalisasi biaya. Nah, dalam strategi minimalisasi biaya, ada strategi yang menekankan kontrol biaya yang ketat, penghindaran inovasi atau biaya pemasaran yang tidak perlu, dan pengurangan harga. Lanjut mengenai mekanistik model terbaik. Yang ketiga yaitu strategi tiruan. Nah, jadi sebuah strategi yang berusaha untuk pindah ke produk yang baru atau pasar baru yang lebih membahayakan kelangsungan hidup mereka telah terbukti melalui campuran dari dua jenis struktur. Yang kedua, ukuran organisasi. Nah, sebuah organisasi tumbuh, mereka menjadi mekanis lebih khusus dengan lebih banyak aturan dan peraturan. Yang ketiga, penyebab organisasi yang berbeda-beda yaitu teknologi. Jadi bagaimana sebuah organisasi mentransfer masukan ke pengeluaran.
Yang kedua, semakin rutin kegiatan, maka semakin mekanis struktur dengan formalisasi yang lebih besar. Sehingga kegiatan yang dipesan perlu struktur organik. Oke, penyebab yang keempat, kenapa struktur organisasi berbeda-beda, yaitu lingkungan. Nah, jadi institusi atau kekuatan di luar organisasi berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi 3 dimensi utama, yaitu kapasitas, ketidakstabilan, dan kompleksitas. Nah, apa saja pembahasan 3 hal tersebut? Nah, jadi kapasitas yaitu tingkat di mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan. Kedua, ketidakstabilan merupakan ketidakstabilan dalam lingkungan, dan kerumitan yang dimana tingkat heterogen dan konsentrasi antara unsur lingkungan. Yang terakhir kita akan membahas desain organisasi dan perilaku karyawan. Nah, di sini kita mustahil untuk menyamaratakan karena perbedaan individu pada karyawan. Yang kedua, ada temuan riset. Yang pertama dalam temuan riset ini yaitu spesialisasi pekerjaan menyumbang pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi tetapi mengurangi kepuasan pekerjaan. Yang kedua, manfaat spesialisasi telah berkurang dengan cepat ketika para karyawan mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan pada dasarnya. Yang ketiga, dampak dari rentang kendali pada kinerja karyawan bergantung pada perbedaan dan kemampuan individu, struktur organisasi, dan faktor-faktor organisasi lainnya. Yang keempat, pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi terdesentralisasi secara positif berhubungan dengan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, orang mencari dan tinggal di organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ada implikasi dari organisasi.